Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Tidak ada yang salah sih dengan tradisi selama tidak bertentangan dengan kebenaran. Salam anak Subriu. Edisi khotbah Minggu 31 Oktober 2001. Tema pola gereja akhir zaman. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang pertama, gambar yang dipakai untuk contoh batik. Yang kedua, potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju atau model. Yang ketiga, pola itu artinya sistem atau cara kerja atau permainan. Yang keempat, pola itu artinya bentuk struktur yang tetap. Jadi kalau berbicara mengenai pola gereja, artinya bagaimana gambar gereja tersebut, bagaimana model gereja tersebut, kemudian bagaimana sistem cara kerja permainan gereja tersebut. Yang terakhir tadi disebutkan bagaimana bentuk struktur dari gereja tersebut. Kebenaran yang pertama, ada gereja yang dibangun berdasarkan pola ide dari manusia dan kebutuhannya berdasarkan manusia. Perhatikan Markus pasal 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Tidak ada yang salah sih dengan tradisi selama tidak bertentangan dengan kebenaran. Namun mereka sangat mengedepankan peraturan, bukan sebuah hubungan kasih dengan Tuhan. Pola atau cara kerja apa yang kita pakai di gereja kita? Apakah sesuai dengan firman atau sekadar memelihara tradisi? Bahkan ironisnya memenuhi keinginan dan kebutuhan gembala, majelis, bahkan jemaat. Padahal sesungguhnya gereja itu lahir untuk memenuhi maksud dan kehendak Tuhan, bukan memenuhi kehendak, keinginan, dan kebutuhan manusia. Kebenaran yang kedua, pola gereja yang dibangun sesuai dengan pola ilahi dan berfungsi menjadi representasi kerajaan surga di muka bumi ini. Perhatikan Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung tempat rumah Tuhan itu berbicara mengenai kerajaan surga, kerajaan Allah yang termanifestasi melalui gerejanya. Yesaya menubuatkan akan ada saatnya semua orang, suku, kaum, dan bahasa akan berduyun-duyun datang kepada gerejanya. Mengapa? Karena gerejanya akan menjadi representasi Tuhan dan kerajaannya di muka bumi ini. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya gereja ini memiliki pola ilahi, pola yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang kedua tadi. Caranya adalah, perhatikan Lukas pasal 5 ayat 38. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
Nah, ini bicara mengenai sesuatu yang lama, tetapi ditaruh sesuatu yang baru. Apa yang terjadi? Kita perhatikan. Orang Farisi memiliki pola yang baku, kaku, dan tidak kompromi terhadap suatu yang mereka anggap melanggar aturan. Perhatikan, aturan agama. Mereka hanya menekankan peraturan tanpa pengenalan akan Tuhan. Ketika anggur baru diisikan ke kantong yang lama, maka hancurlah kantong itu. Bagaimana supaya kantong bisa dipakai sehingga anggur yang dituangkan, diisikan di kantong itu tidak hancur? Ternyata caranya adalah merendam kantong itu ke dalam air untuk beberapa waktu lamanya. Setelah itu digosok dengan minyak, baru diisi dengan anggur. Ketika direndam dalam air, digosok dengan minyak, maka kantong lama itu elastis kembali, sehingga ketika diisi oleh anggur yang baru tidak akan hancur. Kekasih Tuhan, milikilah kerendahan hati, menerima pola yang baru dengan merendam dan menggosokkan diri dalam firman dan rohnya. Hari ini saya mendeklarasikan, Roh Kudus memampukan kita untuk mengikuti firman dan rohnya, sehingga kita memiliki pola ilahi dalam membangun gerejanya. Tuhan memberkati kita.